Halo, assalamualaikum. Tipspajak.com di sini. Saatnya untuk lapor SPT tahunan badan. Dan untuk lapor SPT tahunan badan, kita wajib untuk memiliki laporan keuangan. Baru pertama kali ingin lapor, belum tahu seperti apa wujud laporan keuangan, atau sudah tahu namun ingin mudah dalam membuatnya. Di video ini kami sajikan cara membuat laporan keuangan untuk lapor SPT tahunan di tahun 2023 ini, lengkap dengan nanti contoh file Excel-nya yang dapat Anda unduh secara gratis. Oke, sebelum lanjut tentunya kami ajak pembaca semua untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya orang-orang para wajib pajak pribadi maupun badan dapat lapor SPT tahunan badan dengan baik dan benar dan hemat. Kenapa hemat? Karena tutorial-tutorial yang ada di sini semuanya adalah gratis alias for free. Oke, kita lanjut. Langkah pertama, silakan buka browser Anda dan ketikkan membuat laporan keuangan tipspajak.com. Ketikkan itu dulu ya. Ketikkan, dan di sini ada yang kita tentu saja kita pilih yang dari tipspajak.com. Nah, di sini ada yang muncul di mesin pencari adalah untuk tahun 2021 kemarin ya, dan di bawah ini silakan untuk update tahun 2023. Nah, oke, kita close. Dan inilah panduannya. Baik ya, panduan membuat laporan keuangan 2022. Baik, let me zoom it in. Oke ya, ini di sini. Kami sampaikan bahwa apa yang akan kita buat nanti, silakan lihat di sini. Kita akan membuat satu laporan peredaran usaha, kemudian laporan laba rugi, kemudian adalah daftar aset yang nanti nyambung ke neraca, serta ada lagi laporan perubahan ekuitas. Sebetulnya untuk laporan keuangan versi lengkap ada 5: laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, kemudian ada laporan arus kas, serta yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Namun untuk yang kesederhanaan kami buatkan ada di 3 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, neraca, serta laporan perubahan ekuitas, dan ini sudah cukup untuk bisa lapor SPT tahunan badan. Oke ya. Yang pertama kita akan buat laporan peredaran usaha. Mengapa kita harus membuat ini? Laporan ini penting karena bisa jadi sebagian besar dari Anda yang menonton video ini, perusahaan Anda masih masuk dalam kriteria yang dikenakan tarif 0,5%. Oke, bisa jadi Anda yang masih masuk di kriteria yang dikenakan tarif 0,5%. Apa saja yang dikenakan tarif 0,5% adalah 1. PT yang berdirinya tahun 2020 ke sini. Artinya 2020, 2021, dan 2022 masih dikenakan PPh final 0,5%. Kemudian ada CV yang berdirinya di 2019 ya, karena CV itu berlakunya 4 tahun ya. Jadi untuk CV yang berdiri di 2019 maka dikenakan tarif final 0,5%. 2019, 2020, 2021, dan 2022. CV koperasi sama. Seperti itu ya. Sekali lagi, laporan peredaran usaha ini kami sertakan, kami sajikan untuk mempermudah Anda, perusahaan Anda yang masih dikenakan PPh final 0,5%, yakni PT yang umurnya masih 3 tahun atau berdirinya di 2020,
di mana 2020, 2021 dan 2022 masih kena PPh final 0,5%. Kemudian CV yang berdiri di 2019, artinya 2019, 2020, 2021, 2022 masih kena PPh final 0,5%. Seperti bagaimana jika berdirinya sebelum PT sebelum 2020, CV sebelum 2019, maka Anda sudah harus dikenakan tarif PPh dengan tarif umum, alias sederhananya PPh badan dikalikan neto atau penghasilan kena pajak atau laba usaha Anda. Oke, laporan peredaran usaha ini mencerminkan peredaran usaha dari perusahaan Anda tiap bulannya. Ya, sesuai judulnya, Daftar Peredaran Usaha tahun 2022. Nama wajib pajak PT Tips Pajak Media NPWP sekian, alamat di sini. Sertakanlah peredaran usaha Anda selama sebulannya. Misalnya Januari 70 juta, Februari 70 juta. Nah, Anda PPh yang harus dibayar adalah berupa PPh final sebesar 0,5%. Silakan dituliskan di sini. Oke, ini ada contohnya di Excel di bawah yang bisa Anda temukan di deskripsi video ini. Baik ya, setelah laporan peredaran usaha, kita akan buat laporan laba rugi. Namun sebelumnya, ayo kita unduh dulu file Excel-nya ya. Sebelum lanjut, kita unduh dulu file Excel-nya. Nah, ini. Silahkan ini ke halaman atas lagi. Lalu Anda ini ada download file Excel, silakan diklik. Nah, di sini download Excel laporan keuangan untuk lapor SPT 2022 di 2023 ini. Klik di sini file Excel-nya. Contoh file Excel kita ada di sini. Silahkan ke bawah. Nah, ini Google Docs ini. Klik ya. Ini adalah laporan keuangannya, contoh yang telah kami share. Jadi untuk Google ini, meskipun yang kami upload adalah file Excel, namun ketika Anda buka di browser langsung munculnya di Google Docs ya. Caranya untuk mengunduh, pilih ini, lihat baik-baik, file, download, Microsoft Excel, klik. Nah, ini sudah terunduh di bawah ini. Gitu ya. Sekarang kita buka. Baik, kita buka file yang sudah terunduh. Tampilannya adalah seperti ini. Anda akan menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sheet ya. Anda akan menemukan 6 sheet di sini. Oke, sheet pertama adalah baca dulu. Baca dulu, Anda perlu membacanya. Ini panduan untuk apa saja. Ini ya, dibaca. Contoh laporan keuangan 2022 untuk lapor SPT tahunan di Januari sampai dengan April 2023 ini. Contoh di sini adalah PT Tips Pajak Media yang baru berdiri tahun 2020 sehingga masih dikenakan PPh final 0,5%. Dokumen ini cocok untuk siapa? Ini cocok untuk Anda yang baru pertama lapor SPT tahunan badan, serta Anda yang belum pernah menyusun laporan kegiatan badan usaha, alias ini adalah kami buat sesederhana mungkin sehingga bisa Anda gunakan untuk lapor SPT tahunan dengan cepat dan baik dan benar. Di bawah ini ada tulisan, jika merasa terbantu silakan donasi mulai dari Rp5.000 dengan melalui Saweria ya, dengan klik link di bawah ini. Oke, baik. Anda bisa dukung tips pajak dengan klik Saweria di sini ya. Kita coba lihat kan.
Oke, kita lanjut ya. Itu tadi adalah untuk donasi di Sawery ya. Silahkan diklik aja. Sangat mudah, mulai dari 5.000 sampai dengan 100.000 rupiah atau berapapun. Tinggal scan QRIS. Oke, kembali ke Excel. Sheet pertama adalah baca dulu dan sheet kedua adalah peredaran usaha. Ini adalah format laporan peredaran usaha yang telah kami bahas tadi ya. Setelah kami bahas tadi di awal tadi. Kemudian berikutnya kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi, kita kembali ke Excel-nya dulu. Nah, laporan laba rugi ini mencerminkan berapa laba atau rugi perusahaan kita selama setahun, yaitu Januari sampai dengan Desember 2022. Contohnya ada seperti ini. Ya, Januari sampai dengan Desember 2022. Contohnya adalah kita akan membreakdown ini, judulnya income statement atau laporan laba rugi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Silahkan Anda rekap di sini berapa penjualan Anda, berapa penjualan perusahaan Anda. Silahkan ini jika mau di breakdown per produk silahkan, jika tidak juga silahkan. Di sini kami contohkan penjualan produk A adalah 720 juta, penjualan produk B 120 juta, sehingga jumlah penjualan adalah 840 juta rupiah. Dan kemudian terdapat harga pokok penjualan. Nah, ya di sini ya. Harga pokok penjualan ini jika ini perusahaan dagang, ini contohnya perusahaan dagang adalah menghitungnya seperti ini. Anda perlu melihat persediaan awal Anda ada berapa, misalnya 10 juta, kemudian total pembelian selama 2022 ada berapa, di sini 650 juta rupiah, kemudian biaya-biaya yang terkait dengan harga pokok penjualan, antara biaya transportasi untuk mendatangkan barang, untuk kirim-kirim barang ada di 30 juta. Kemudian ada juga misal ada tenaga kerja langsung dimasukkan, silakan, jika tidak ada juga silakan dikosongkan. Dan ini contoh berikutnya adalah persediaan akhir. Jadi formula dari harga pokok penjualan ini adalah, baik ya, formula harga pokok penjualan ini adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian, kemudian ditambah juga dengan biaya terkait pembelian itu, kemudian dikurangi persediaan akhir, sehingga di sini muncul di 670 juta. Ya, jadi penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, maka akan ditemukan angka laba kotor. 840 kurangi 670, 170 juta rupiah. Dan berikutnya silakan ditampilkan laba biaya-biaya, maksud kami. Biaya-biaya adalah antara lain biaya pegawai, biaya sewa, biaya listrik, air dan telepon, biaya internet, biaya penyusutan. Seperti itu ya. Sehingga ditemukan nanti laba dan rugi bersih Anda sebesar 93 juta rupiah ini. PPh Anda adalah setengah persennya, yaitu 4,2 juta. Jadi total laba bersih setelah pajak adalah di 88.100.000. Ini PPh-nya setengah persen karena contohnya sekali lagi ini perusahaan masih dikenakan PPh final setengah persen. Cukup jelas? Kita beralih ke daftar aset. Kenapa kita perlu menyusun daftar aset? Daftar aset ini nanti arahnya adalah ke neraca ya. Arahnya adalah ke neraca untuk mengetahui aset-aset kita apa saja serta biaya penyusutan kita apa saja yang nanti bisa dibiayakan. Oke ya.
Nah, ini dia. Nah, ini contohnya, silakan daftar aset Anda tuliskan di sini. Di contoh di sini adalah misal peralatan komputer dan peralatan kantor. Tahun perolehan di 2020. Harga perolehan untuk komputer contohnya adalah 5 juta rupiah. Sehingga penyusutan sampai dengan akhir Desember 2021, ya sekali lagi ini adalah laporan keuangan 2022. Artinya sudah jalan 2 tahun ya aset ini ya. Oke, aset ini telah jalan 2 tahun. Untuk peralatan komputer umurnya adalah 4 tahun. Umurnya adalah 4 tahun, sehingga setahunnya kita menggunakan garis lurus. Penyusutan garis lurus setahunnya adalah di 25%. Jadi penyusutan selama 2 tahun ini, perolehannya di 2020 sampai dengan 2021 ini adalah sudah jalan 2 tahun ya. 2 tahun kali 25% atau 50%, sehingga penyusutan sampai dengan 31 Desember adalah 2.500.000. Nah, berapa penyusutan 2022 ini? Di 2022 ini penyusutannya adalah 25%-nya lagi dari perolehan, dari 5 juta. Artinya penyusutannya adalah 1.250.000. Sehingga akumulasi penyusutan adalah 3.750.000 dan nilai buku per akhir tahun 2022 adalah sebesar di 1.250.000. Begini seterusnya, sehingga angka-angka ini akan kita bawa nanti ke neraca ya. Oke, kita lihat neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan di akhir tahun di akhir tahun atau tanggal 31 Desember 2022. Dalam neraca akan terlihat apa saja aset kita, berapa utang kita, berapa laba ditahan kita, dan seterusnya. Contoh neraca adalah di bawah ini. Nah, intinya ya, neraca dengan katanya adalah laporan posisi keuangan, sehingga di akhir tahun 2022 ini kita akan tahu aset-aset utang serta modal kita menjadi berapa. Contohnya seperti ini. Setelah per akhir tahun kita mengecek ada uang kas di 144 juta, ada bank di 52 juta, dan ada persediaan dagangan di 20 juta aset kita ini. Kemudian kita atas peralatan kita tadi, peralatan yang kita miliki tadi, ada peralatan kantor 10 juta dikurangi akumulasi penyusutan sehingga tinggal di 2.500.000. Ini masuk ke sini aktiva tetapnya ya. Hutang dan modal. Oke, hutang kita clear, tidak ada hutang ke supplier. Kemudian modal, berapa modal? Modal awal pendirian di tahun 2020 adalah 100 juta rupiah. Laba ditahan di tahun sebelumnya ada di 31 juta. Kemudian laba rugi tahun 2022 ini ada di 88.100.000 rupiah. Ini nyambung dengan yang tadi ya, laba rugi ini. Nah, ada keuntungan di 88.100.000. Nah, ini laba rugi masuk di sini 88.100, sehingga neraca kita bentuknya seperti ini. Aktiva 219.100.000 rupiah, modal serta ekuitas juga 219.100.000 rupiah. Dari sini kita bisa membuat laporan perubahan ekuitas seperti ini per 31 Desember 2022. Modal awal per 1 Januari 2022 adalah 100 juta. Kemudian laba ditahan pada tahun-tahun sebelumnya adalah 31 juta, laba tahun 2022 di 88.100. Prive pengambilan belum ada, sehingga modal akhir per 31 Desember 2022 adalah 219 juta. Didapat dari 100 ditambah 31 tambah 88 juta. Seperti itu caranya. Oke, kita lihat Excel-nya. Di file Excel ini semua setelah ngelink, semua nyambung. Contohnya di sini ya. Laporan perubahan ekuitas. Ini misal laba tahun 2022 ini formulanya adalah, ini kepotong ya, sebentar. Nah, formulanya adalah laba rugi D33, di mana ini laba rugi D33 ya di sini ya. D33. Ada di sini, nyambung ya, semuanya sudah nyambung. Ini file Excel-nya, silahkan untuk digunakan dengan gratis. Sekali lagi ini adalah untuk yang sederhana ya, sederhana. Namun jika perusahaan Anda telah begitu kompleks dan tidak bisa menggunakan ini, juga silahkan saja.
karena ini memang didesain sederhana untuk Anda yang baru pertama kali akan lapor SPT tahunan. Ada semua di sini. Peredaran usaha, lalu nanti nyambung ke laba rugi, ya, laba rugi omsetnya sekian ini, nanti nyambung ke daftar aset, penyusutan sekian, kemudian ada juga sampai dengan neraca. Neraca ini contohnya di sini ya, daftar aset ada di sini, silahkan digunakan. Dan pada akhirnya laporan keuangan ini juga nanti Anda tinggal cetak, tinggal print, Ctrl P. Bisa ini print to PDF, silahkan, atau langsung print ke printer yang lain juga silahkan. Ini sudah kami setting sesuai kebutuhan. Ya, baik, sekian video dari kami mengenai panduan membuat laporan keuangan 2020. Kami ulangi, inilah video mengenai panduan membuat laporan keuangan 2022 ya, yang akan digunakan untuk lapor SPT tahunan di tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa terbantu, silakan tuliskan kolom komentar di bawah ini. Juga silakan kunjungi berbagai kanal media sosial kami di bawah ini. Silakan kunjungi berbagai link ada di sini. Ini adalah sarana Anda untuk mendukung kami. Silakan bisa berdonasi di Saweria Tips Pajak, kemudian bisa hubungi Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, dan seterusnya. Sekian, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.